Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Bertemu lagi dengan Ustazah pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengerjakan review di atas? Jika belum, silahkan dikerjakan ya. Kalau kamu kebingungan, caranya sudah Ustazah sediakan di atas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau kalian sudah belajar pada pertemuan pertama, pasti kalian sudah tahu. Nah, makanya silahkan simak video berikut ini. Jangan sampai dilewatkan atau di skip ya. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yang pertama, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang kedua, yaitu menyaji hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk indikator pencapaian pada kompetensi kali ini, yang pertama, kamu bisa merasakan rasa syukur atas konsensus nasionalisme Pancasila. Kemudian yang kedua, kamu memiliki perilaku tanggung jawab sebagai wujud Pancasila atau kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan yang ketiga, kamu dapat mendeskripsikan apa sih arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, apakah kalian masih ada yang bingung antara perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Jadi, kalau misalkan Pancasila sebagai dasar negara itu, berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah untuk mengatur ketatanegaraan-negara. Jadi, pemerintah dalam mengatur semua ketatanegaraan-negara itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi tidak boleh melenceng dari aturan yang ada di Pancasila. Nah, hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa bunyinya? Begini, maka disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang ada dalam Pancasila, dari ketuhanan sampai keadilan sosial. Jadi, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu merupakan dasar dari negara Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu artinya Pancasila dijadikan sebagai petunjuk oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Baik itu sikap dan perilaku, semuanya harus mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Jika suatu bangsa ingin berdiri kokoh, maka harus mempunyai pandangan hidup. Jika tidak, maka bangsa tersebut akan terombang-ambing oleh berbagai persoalan, baik itu persoalan dari masyarakat maupun persoalan dari negara lain. Jadi, jika suatu bangsa ingin berdiri kokoh, maka harus memiliki pandangan hidup. Nah, bisa dilihat kan apa perbedaan dari Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup? Jika Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ketatanegaraan negara. Jika Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup, maka Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, kemudian yang terakhir, apa arti dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Jadi, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima, kemudian dilandasi oleh sila pertama. Begitu seterusnya. Misalnya, sila pertama itu didasari oleh sila kedua. Nah, sila kemanusiaan dalam kehidupan harus memperlakukan manusia itu sederajat, tidak boleh membeda-bedakan. Dalam pelaksanaannya harus didasari oleh sila ketuhanan, yaitu dengan menerapkan keyakinan yang kita yakini. Nah, jadi paham ya kesimpulannya bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan sebagai pedoman kita, petunjuk kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah,
Bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara agar bisa mencapai tujuan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makanya harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara maksimal agar bisa mencapai tujuan. Namun, jika kita dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara maksimal, maka tujuan tersebut juga tidak akan tercapai. Mungkin sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kalian paham ya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung hubungin Ustazah. Assalamualaikum.